Bapak Ibu dosen pemudi UKIN. Perkenalkan, nama saya Hani Hairani, SPD, mahasiswa dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Negeri Yogyakarta dengan NIM 24105166195. Bidang studi seni budaya. Hari ini, Rabu 27 Agustus 2025, saya akan melakukan praktik pembelajaran dalam rangka uji kinerja di MTS Mataul Ulum Garut dengan materi aliran seni lukis berdasarkan pembagiannya. Demikian perkenalan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan ketua kelas untuk memimpin dulu ya. Silakan. Sebelum belajar, mari kita membaca doa. Berdoa dimulai. Sebelumnya Ibu ngecek bahan-bahan dulu ya. Ini kelapihan sebelum kalian. Ya, Ibu mau mengecek kebersihan kelasnya dulu ya. Ya, kemudian kelapihan kalian. Terima kasih. Kemudian sudah rapi kan? Ya, Ibu mengingatkan sekarang kita absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada berapa orang? 4. Siapa saja? Arya, M. Fadil, Nur Alif, Septian. Siap. Mudah-mudahan yang sedang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Amin. Ya, setelah ini kalau yang tidak membawa buku catatan, maka silakan untuk kita mengikuti pelajaran Ibu ya. Kemudian untuk meningkatkan rasa nasional kita, silakan kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Silakan satu orang untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Indonesia. Bangsaku
Maka naturalisme itu aliran seni lukis yang penggambaran objeknya itu secara alami atau natural. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Jadi apa adanya. Ini dominannya tentang pemandangan alam ya. Ada pantai, laut, hutan, dan lain sebagainya. Ini salah satu karya Basquiat, salah satu penelitian yang berbentuk pantai Flores. Selanjutnya masih representatif, ada yang disebut dengan romantisme. Romantisme sendiri ya, kalau kalian perhatikan, ini adalah salah satu karya Raden Saleh, ya, salah satu pelopor yang memperkenalkan seni lukis di Indonesia. Ya. Ini berjudul Penangkapan Pangeran Diponegoro. Ya, ini masuk ke romantisme. Romantisme sendiri itu penggambaran objek yang biasanya berhubungan dengan sejarah atau suatu tragedi tertentu yang lebih dahsyat. Kemudian yang ketiga masih representatif, ada disebut dengan aliran realisme, real, nyata. Berarti kalau kalian perhatikan lukisan ini seperti digambarkan seperti nyata ya. Ini adalah salah satu karya Raden Saleh ya, berjudul kalau diindonesia itu singa ya. Nah, di sini realisme itu berarti penggambaran objeknya sesuai dengan kenyataan, gitu ya, apa adanya, seperti itu. Kemudian terakhir ada non representatif, ya. Berarti non representatif itu lebih kepada bentuk-bentuk abstrak, misalnya menyerupai bentuk-bentuk geometris ya. Kalau kalian perhatikan tulisan ini ada beberapa bentuk geometris ya, menyerupai bentuk segitiga, lingkaran, kubus ya, dengan perpaduan warna-warna yang saling mendukung seperti itu ya. Ini adalah salah satu karya Fajar Shidqi ya, berjudul Komposisi Bidang seperti itu. Ya, sampai sini ada yang tanyakan? Ya. Kemarin tentang seni lukis, ada yang masih ingat apa arti seni lukis? Silakan. Arti seni lukis, silakan. Ada yang masih ingat? Seni lukis adalah ya, sejarah yang ditandai dengan adanya lukisan di dinding. Ya, coba ulang lagi suaranya agak keras. Seni lukis adalah sebuah karya yang berupa gambar yang diciptakan pada media pensil, pulpen, kuas, dan lain sebagainya, dan membutuhkan keahlian yang luar biasa. Ya, betul ya. Jadi seni lukis itu secara umum biasanya diaplikasikan pada sebuah kanvas, sebagai media pembelajaran. Kemudian disertai dengan alat-alat media yang lain seperti kuas, ya, palet, pisau palet, kemudian menggunakan cat warna khusus untuk melukis. Kemudian untuk selanjutnya, hari ini kita akan lanjutkan pembelajaran kita tentang aliran seni lukis. Ya. Sebelumnya kalian apakah pernah melihat lukisan seperti ini? Pernah? Ada yang tahu ini lukisan dari siapa? Van Gogh. Vincent Van Gogh ya, untuk nama lengkapnya. Nah, ini adalah betul ya, salah satu karya lukisan Vincent Van Gogh berjudul The Starry Night. Jika kalian perhatikan ya, dari goresan kuasnya, goresan jejak-jejak kuasnya itu, menurut kalian itu bagaimana? Tolong coba kalian apresiasi terlebih dahulu. Bagus. Bagus? Bagus. Bagus dari mana mungkin, Dennis? Apa? Ya, agak keras ini. Warnanya bagaimana? Warna Indah. Ada lagi nggak? Ada. Dari objeknya mungkin? Kalau ada yang tahu apa? Objeknya di sini ada apa aja? Objek lukisannya? rumah, bulan, matahari. Ya, ini ya. Jadi dari goresannya itu sangat ekspresif ya.
Berarti ini maksudnya ke salah satu aliran seni lukis yaitu ekspresionisme. Jadi secara umum aliran seni lukis dibagi menjadi 3 pembagian. Yang pertama ada yang disebut dengan representatif, yang kedua deformatif, yang ketiga non representatif. Ya. Ada 3 pembagian. Yang pertama representatif. Representatif itu penggambaran objek lukisannya lebih nyata, gitu ya. Pembagian representatif juga dibagi lagi jadi 3. Ada yang disebut dengan naturalisme, realisme, dan romantisme, gitu ya. Untuk representatif. Yang pertama ekspresionisme. Tadi kalian sudah melihat ini salah satu contoh karya lukisan Van Gogh yang beraliran ekspresionisme. Maksudnya ekspresionisme itu si objek lukisannya itu lebih ditonjolkan dari segi emosi, ekspresi si pelukisnya itu sendiri, gitu ya. Seperti itu. Yang kedua masih dari pembagian representatif. Itu. Yang kedua itu ada surrealisme, ya. Surrealisme. Ini ya, salah satu contoh karya Salvador Dali. Ini berjudul The Persistent of Memory. Ini salah satu contoh karya Salvador Dali. Ini salah satu karya surrealisme, ya. Kemudian ada yang disebut dengan impresionisme, ya. Ini ada satu contohnya. Ini karya Claude Monet, ya. Seperti ini. Jadi di sini ada objek wanita dengan berpayung dan ada anak kecil. Terakhir ada kubisme, ya. Ini salah satu karya Pablo Picasso, ya. Di sini ada objeknya itu kakek tua dengan memegang sebuah gitar. Jadi di sini tampak bahwa si objeknya itu sudah mengalami perubahan bentuk dari aslinya menjadi bentuk yang lebih baru lagi, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk pembagian aliran seni lukis? Tidak ada. Coba Putri sebutkan pembagian aliran deformatif. Kedua surrealisme, yang ketiga naturalisme, yang keempat romantisme. Ya. Kita lanjutkan ya. Tadi ekspresionisme sudah dibahas. Kemudian kedua ada yang disebut dengan impresionisme. Jika dilihat dari asal katanya, impres itu berarti secara spontan. Jadi si pelukis itu melukis objeknya secara langsung, gitu ya. Jadi dengan objek yang tidak begitu detail tapi terlihat agak kabur, seperti itu ya. Ini tadi contohnya ya. Kemudian selanjutnya ada yang disebut dengan aliran surrealisme, ya. Jadi untuk surrealisme itu si objeknya itu seperti di alam mimpi, imajinasi, gitu ya. Jadi tidak ada di kehidupan nyata, di luar kehidupan nyata. Ini kan tadi contohnya ya, karya Salvador Dali. Di sini kalian perhatikan ada objek apa? Yang jamnya seperti apa bentuknya? Apakah di dunia nyata ada seperti ini bentuknya? Ya, ini seperti apa? Bagaimana? Meleleh ya. Jadi kan ini seperti si Salvador itu berimajinasi, ya, berimajinasi dengan objek seperti ini, ya. Terakhir ada kubisme tadi ya. Kubisme itu berarti si objek lukisannya itu sudah mulai perubahan bentuk seperti bentuk-bentuk geometris, misalnya lingkaran, kubus, ya, segitiga dan lain-lain. Ini akan perhatikan si kafenya itu kan ada seperti bentuknya menyerupai sudut-sudut seperti ini ya. Ini satu contoh dari aliran kubisme. Oke. Ya, sampai sini tanyakan. Kalau tidak ada, kalian kan sudah terbagi menjadi 3 kelompok ya. Silahkan kalian diskusikan ya, diskusikan masing-masing kelompok
contoh tadi dari yang dibahas ya. Kelompok pertama ini ya. Kelompok pertama yang ini, silahkan kalian deskripsikan ya perbedaan aliran ekspresionisme dan kubisme. Deskripsikan seperti apa tadi yang kalian sudah lihat dari contoh yang ibu berikan contoh ya. Yang kedua ini kelompok yang kedua, silahkan kalian jelaskan perbedaan aliran realisme dan naturalisme ya. Yang ketiga ini kelompoknya, silahkan kalian sebutkan 4 contoh aliran seni lukis yang dikategorikan dari aliran reformatif ya. Silahkan didiskusikan dulu ya, silahkan. Kak, mulai.
Kalian sudah berdiskusi ya, yang tadi Ibu berikan tema masing-masing. Silakan ada perwakilan dari kelompok kalian untuk ke depan mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Silakan kelompok pertama, siapa yang mau mempresentasikan silakan. Ya, silakan. Deskripsikan apa yang disebut dengan aliran ekspresionisme dan aliran kubisme. Ekspresionisme adalah aliran seni lukis yang penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa sang perupa yang spontan pada saat melihat langsung objeknya. Aliran ini menekankan pada ekspresi dan emosi individu. Contoh pelukis terkenal yang menggunakan aliran ini adalah Avandi. Sedangkan kubisme adalah aliran seni lukis yang menggambarkan objek lukisannya menyerupai bentuk-bentuk geometris. Ya, itu ya. Terima kasih. Silakan kelompok kedua, siapa yang mau mempresentasikan? Silakan. Silakan jelaskan perbedaan antara aliran realisme dan naturalisme. Realisme adalah aliran seni lukis yang menekankan pada penggambaran objek secara alami dan apa adanya tanpa penambahan atau pengurangan detail. Realisme adalah aliran seni lukis yang menekankan pada pengamatan objek secara nyata dan apa adanya. Aliran ini berusaha untuk menggambarkan objek secara akurat dan realistis. Silakan kelompok ketiga untuk mempresentasikan diskusinya. Siapa yang mau ke depan? Jidan, silakan. Dan silakan Jidan, sebutkan 4 contoh aliran seni lukis yang dikategorikan kepada aliran informatif. Ekspresionisme, impresionisme, surrealisme, dan kubisme. Ya, untuk selanjutnya silahkan kalian berikan ya pendapat kalian untuk pembelajaran kita hari ini. Perasaan kalian silahkan ungkapkan. Ayo, silahkan. Baik, sangat menyenangkan. Ya, Denis menyenangkan. Kenapa Denis menyenangkan? Karena melihat lukisan yang sangat bagus. Ya, ada lagi nggak? Silahkan. Mau ngomong lagi? Lagi? Silakan. Dina. Ayo, perwakilan Azmi. Azga, gimana Azga? Ayo, silakan. Ya, Kauci. Tentang seni lukis. Ya, dengan berbagai aliran di masing-masing ya. Ya, jadi untuk hari ini kalian sudah belajar tentang berbagai aliran seni lukis. Ibu harapkan untuk kedepannya silahkan kalian siapkan ya tugas selanjutnya untuk ke depan. Silakan masing-masing kalian siapkan kalian deskripsikan ya, deskripsikan berbagai aliran. Yang kelompok pertama itu silakan deskripsikan untuk karya salah satu karya Vincent van Gogh yang
silakan kalian deskripsikan untuk karya Raden Saleh. Jadi kalian pilih salah satu karya Raden Saleh, kemudian kalian deskripsikan dari tema judulnya apa, tahun berapa dibuat, dan karakteristik dari tulisan tersebut itu seperti apa ya. Yang terakhir itu untuk kelompok ketiga, sekarang kalian deskripsikan karya Pablo Picasso ya. Kubisme. Silakan kalian pilih salah satu karya Pablo Picasso, kemudian kalian deskripsikan salah satu karya tersebut. Ada yang tanyakan? Ya. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, silakan kita bersama-sama untuk mengutarakan